Karena dia tetap datang mencariku dimanapun aku berada. Bapak Ibu sekarang duduk Indonesia, bulan depan ambil keputusan untuk duduk di South America, atau di Afrika, atau mau duduk di Maroko, atau di Dubai. Gampang, bisa. Karena Bapak Ibu tak cari uang. Uang yang cari Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk di Dubai, uang yang akan masuk di rekening Bapak Ibu di Dubai. Karena itu saya punya keponakan di Singapura, ada yang sudah pindah ke banyak negara, ada yang sudah pindah ke Melaka bertahun-tahun. Anak-anak saudara saya muda-muda lagi, baru 30-an sudah pindah. Karena dia nggak jadi karyawan lagi di Singapura. Karena dia sudah penghasilan yang stabil, passive income di Pollife ini. Jadi bisa pindah kemana aja. Jadi mewah yang sebenarnya adalah uang yang datang terus-menerus walaupun Anda tidak usahakannya lagi, ya. Oke, ini fakta ya, tapi ini tahun 2013, Pak Bu. Kalau industri di dunia ini, National Football League, ini sangat populer ya di Amerika ya. Football NFL. Yang main bola, tapi bukan pakai kaki, pakai tangan itu. Ya. Penuh selalu di stadiumnya itu, di Amerikanya. Itu tahunannya, dan over keuntungannya itu 9 billion US dollar. Kalau music 15 billion, video, movie industri 88 billion, national food industri 90 billion. Network marketing sekarang sudah lebih 200 billion turnover. Bagaimana bisnis kecil atau gede ini? Sangat gede, sangat gede. Karena dia mengalahkan industri-industri lain ini yang populer. Bapak Ibu dengan musik, Bapak Ibu nonton Netflix ya, pergi nonton movie. Kalah, network marketing industrinya lebih besar turnover. Sedangkan di industri ini yang mana bayar kebanyakan orang uang? Dengan musik dapat uang nggak? Pergi nonton movie dapat uang nggak? Semuanya keluar uang kan? Tapi ini yang dapat uang. Bukan hanya dia lebih besar. Jadi kalau orang MLM, nggak minat, dia nggak ngerti ini. Dia lebih besar kok dari segala industri yang kamu tahu. Ya, jadi mungkin orang yang hanya tinggal atas gunung atau dalam gua, dia akan mensepelekan network marketing. Karena dia orang yang tinggal di gua. Di mana banyak gua di Indonesia ini? Banyak ya? Sukabumi ya? Masih baik aku bukan orang Sukabumi. Jadi orang yang biasa sukar mau sukses di dunia ini ya, karena terbatas waktu, karyawan, modalnya nggak ada. Tapi industri network marketing ternyata ada industri yang antara paling banyak menghasilkan miliarder di dunia dari kalangan orang-orang biasa seperti saya dan Bapak Ibu. Karena saya SMP 1. Kalau Bapak Ibu SMP 2, Bapak Ibu bisa lebih berhasil dari saya. Tapi rata-rata saya kemana-mana pun bikin BOP di Singapura, Malaysia, rata-rata tidak ada orang yang kelulusannya di bawah saya. Semuanya di atas. Jadi saya heran, kok kamu gak bisa platinum? Bikin apa kuliah bertahun-tahun? Punya diploma, punya surat itu, punya sijil ini, kertasnya banyak, kelulusannya tinggi. Tapi nggak bisa capai seperti saya capai. Lebih baik bakar aja itu. Nggak berguna itu kertas semua. Benar nggak? Karena akhirnya kita sekolah untuk apa? Untuk hidup yang bahagia kan? Kalau uangnya mencukupi kan? Kalau pergi ke mall tidak lihat di apa harganya kan? Kita lihat cantik kita langsung ambil aja kan? Pergi kasur kan? Kalau kita pergi ke restoran nggak tengok di kanan kan? Kita tengok di mau makan apa ini ya? Ini tengok di kanan aja, tengok mana yang paling murah. Ini yang paling murah. Sekolahnya tinggi, tapi tengoknya di kanan. Nah, tengok main daftar harga. Bikin apa sekolah tinggi? Rugi kan? Tujuannya kita pintar sekolah karena kita mau hidup lebih senang dari orang lain, hidup bahagia, mewah. Kalau sekolah tinggi nggak bisa menjadi kemewahan, itu sudah salah sekolah itu. Baik diantar ke kebun hewan sekolah sama monyet.
Lebih 100 juta manusia sekarang berada dalam industri network marketing di dunia ini. Turnover tahunan lebih 200 billion dan ramai miliarder tercipta dan ribuan buku-buku di pasaran menceritakan tentang cerita-cerita from rags to riches. Dari karyawan, dari buruh pabrik, dari orang miskin, orang susah, sekarang dia seorang miliarder. Luar biasa. Ini luar biasa karena cara lain nggak bisa. Jadi Robert Kiyosaki mengatakan, network marketing is the fastest growing model in the world today. Fastest growing, paling cepat berkembang. Jadi kalau Bapak Ibu sukar ya, nggak omsetnya nggak naik, Bapak Ibu aja nggak akan berkembang. Industri itu tetap berkembang karena orang lain yang punya ilmu, yang aktif, yang pegang pada impiannya, dia tetap berkembang, dia bertumbuh. Jadi jangan kita pikir kita give up, kita nggak bertumbuh. Oh, industri ini gagal. Nggak, orang itu aja yang gagal. Karena kamu tidak punya ilmunya dan tidak mempunyai semangatnya yang mudah keluh, mudah kalah dengan gelombang. Sedangkan tidak ada orang yang sukses di dunia ini, kalau kita tanya, yang tidak melalui segala gelombang itu. Mereka sukses karena mereka melalui gelombang lebih besar dari kamu. Mereka sukses karena mereka melalui kegagalan lebih banyak dari kamu. Yang bedanya mereka tidak give up dan kamu sudah give up. Itulah bedanya. Dan tidak ada nabi di dunia ini dari Nabi Adam ke segala Nabi Yunus atau Nabi Nuh atau Nabi Isa atau Nabi Muhammad yang Tuhan tidak beri ujian yang paling besar. Karena sebagai contoh bagi kita. Supaya ikut lihat laluan mereka betapa susahnya untuk kembangkan kebaikan, untuk beri manfaat. Tapi mereka tidak give up kan? Tujuannya kenapa? Kita ikut caranya, supaya kita juga tidak give up. Jadi network marketingnya bukan hanya bisnis, tapi dia satu revolusi, karena semua orang sekarang punya peluang yang sama untuk hidup sukses. Yang dulu terbatas pada segelintir manusia saja yang punya uang untuk beli franchise. Dulu orang punya kaya, makin kaya, karena dia punya uang bisa bikin macam-macam. Tapi bila network marketing timbul di dunia, sekarang orang biasa, sekarang juga bisa sukses bersama. Nah, ini tadi ya, slide tadi juga ya. Jadi, karena stigma itu bukan di Indonesia aja, stigma itu di semua negara. Singapura juga sama. Dan yang sebenarnya apa? Kebanyakan orang belum dikasih tahu lagi network marketing itu apa. Dia belum dikasih tahu, dia belum ngerti. Percaya. Anda pergi aja di kampung Anda atau di mana-mana, tanya orang pernah dengar Polai Pak? Kebanyakan semampu batu belum pernah. Orang belum pernah. Jadi dia mau stigma apa? Dia belum pernah kenal pun Polai itu apa. Kenapa dia belum kenal? Karena Anda belum beritahu dia. Problem dia kan Anda. Problemnya pada siapa sebenarnya? Kita problemnya. Kita yang buruk sangka. Kita yang belum cerita, kita sudah pikir, oh nanti dia menjelekin MLM, oh nanti dia nggak mau, oh nanti dia maki aku, oh nanti. Ini buruk sangka yang bikin Anda tidak sukses selama ini. Karena Tuhan kata, aku bertindak atau aku adalah apa yang kamu sangkakan. Anda negatif, Tuhan kasih negatif. Sangkaan itu yang dibetulkan. Itu kuncinya, nomor satu. Sangkaan buruk itu dibuang, karena itu yang bikin rahmat, pintu rahmat tertutup. Boleh? Buang sangkaan buruk? Dari mana lebih penting? Cara mau jalanin network marketing atau mengapa ya aku buat ini ya? Kenapa aku berada dalam Fall Life ini? Kenapa dan bagaimana? Mana yang lebih penting? Mengapa? Mengapa? Mengapa penting? Semua orang tanpa latar belakang bisa berhasil. Salah. Bagus kan? Salah pun dapat. Luar biasa ini. Kenapa lebih penting dari bagaimana? Bagaimana ini cara melakukan? Cara melakukan 20%. Cara ini tidak penting sehingga Bapak Ibu tahu, sedar mengapa Bapak Ibu mau lakukan ini. Kenapa mau buat ini sungguh-sungguh? Kenapa? Bermati-matian buat, tetap akan buat. Tidak akan give up.
Karena yang paling bagus network marketing, mudah melakukannya, modalnya kecil, seperti itu. Ya betul juga, tapi kurang betul. Apa lagi? Harus ada dorongan. Betul, kurang betul. Ya? Karena saya punya impian. Iya. Hah? Mau dua? Wah, benteng-benteng betul mau dua. Gak apa-apa, saya orang yang pemurah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengapa ini adalah berkait kepada impian kita? Impian yang kita pikirkan, kalau 2 tahun akan datang, hidup aku mau kayak seperti apa ya, kehidupan aku, keluarga aku ya, tempat tinggalnya, keadaan hidupnya, lifestyle-nya, 5 tahun akan datang mau seperti mana ya? Kalau Tuhan bisa sampaikan apa saja kemauan aku mau apa sebenarnya? Biar jelas tuh impiannya. Ya. Jadi cara tidak penting sehingga Anda tahu mengapa Anda harus mengusahakan. Jadi banyak orang selalu repot tentang apa? Jadi orang yang tidak mau ambil berat tentang mengapa, tidak pikirkan mengapa, tidak ditulis di buku notanya, kenapa aku mau sukses di Polar sehingga sampai ke Platinum. Dia tidak tulis 21 sebab atau 50 sebab dia tulis impiannya. Tapi dia hanya merepotkan cara, percayalah, bulan depan mukanya nggak ada lagi. Lagi 3 bulan pasti nggak ada lagi dia. Dia sudah hilang, right? Karena cara ini akan datang pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Melalui apa? Ilmu. Dia hadir Zoom, dia hadir pertemuan seperti ini, dia pergi ke lapangan, dia mendapat tantangan, dia dapat ilmu di situ. Dan cara itu datang secara begitu. Tapi yang bikin dia bertahan tidak give up, karena why-nya kuat. Mengapanya? Dia selalu pikirkan mengapa. Nak tidur malam dia pikirkan mengapa ya. Mengapa. Bangun pagi dia buka buku notanya. Ini aku mau capai. Dia gembira melihat impian-impiannya karena dia yakin Tuhan akan bisa mengabulkan semuanya. Mengapa itu yang bikin dia bertahan? Sehingga dia menemukan sukses demi sukses. Tanpa mengapa? Sedikit rejection, sedikit tantangan, dia sudah mulai cengeng. Itu cengeng. Cengeng sama? Nangis ya? Ya, cengeng. Gak mau, semua aku sudah cerita, semua orang gak mau. Berapa orang yang ibu cerita? 2 orang. Dulu anaknya kerja kawin, undang berapa orang? 1000 orang. Undang 1000 orang kenalan. Baru 2 orang nolak, sudah cengeng. Wah, ini masalah jadi orang nih. Ini masalah besar nih. Ini orang gak sedar dia orang. 3 prinsip kemewahan. Jadi network marketing ini kan banyak ilmunya, cara mendatangkan uang, apa bedanya trading time itu apa, kan? Dan ini nasihat dari seorang billionaire, dia dah lama meninggal dunia ya, John Paul Getty. Ini nggak lari bisnis konvensional atau network marketing, dia nggak lari dari 3 prinsip ini. Jadi yang nggak ikut 3 prinsip ini, kebanyakannya nggak bertahan, ya. Ada yang bertahan sebentar sudah tutup. Pertama, Anda harus jadi bos Anda sendiri, bermakna kedua, Anda harus leverage. Tahu leverage? Leverage masa maknanya Anda nggak pakai waktu Anda. Anda nggak pakai waktu, karena waktu Anda terbatas. Ketiga, Anda harus memiliki unik dan highly consumable produk. 3, walaupun Anda memasarkan servis menjual network, wifi, atau pulsa, sama juga. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maknanya apa? Anda, bos nih, adalah Anda mendapat keuntungan, bukan gaji. Anda bukan dapat gaji, Anda dapat komisi, keuntungan, profit. Anda adalah partnership, bukan karyawan. Anda adalah rakan bisnis. Ya, pemilik bisnis atau rakan bisnis. Anda bukan karyawan. Anda tidak dapat gaji. Anda berusaha pada waktu pilihan Anda sendiri, bukan waktu yang ditetapkan oleh orang lain. Dan jumlah keuntungan juga Anda yang tentukan, bukan perusahaan. Kalau karyawan bisa nggak tentukan gaji? Pergi perusahaan besok, masuk kantor, bos,
Sekarang gaji saya berapa? Ya 3 juta. Oke, bulan depan saya mau 30 juta ya. Boleh? Bos. Iya, nanti ya, angkat telepon. Pak polisi biar datang ya, ada orang gila nih datang untuk saya. Anda tidak gunakan tenaga atau masa Anda sendiri, karena tenaga Anda dan masa Anda terbatas. Itu yang trading time tadi kan, cerita tadi kan. Anda tidak menggunakan bakat, kepintaran, atau kepakaran diri. Karena kepandaian ini, kepakaran, bakat, tidak bisa duplikasi. Benar nggak? Kalau Anda seorang bintang iklan, seorang pelakon terkenal di Indonesia, Anda besok gabung Pollife, Anda masukkan 100 orang. Karena itu fan Anda, peminat Anda kan? Dan kalau saya salah seorang dari 100 orang, saya buruh pabrik, apa besok saya cerita 100 orang mau ikut saya? Nggak bisa kan? Saya nggak bisa duplikasi Anda karena saya bukan ada bakat, saya nggak ada bakat. Karena itu network marketing bagus, karena dia nggak gunakan bakat. Dia nggak gunakan kepakaran seseorang. Ya. Jadi orang-orang yang jadi pelakon penyanyi ini kadang-kala kalau mereka sudah tua, penghasilan tuh sudah nggak bisa sambung ke anak, karena anaknya nggak bisa nyanyi. Anaknya nggak minat, nggak tahu berlakon. Karena bakat mama papanya nggak bisa ini duplikasi. Bukan semua orang ada bakat. Apalagi jirannya. Suruh nyanyi lagu lain nyanyi. Suaranya pula, seram aku dengar. Oke, leverage masa maknanya Anda berusaha ramai-ramai dan masing-masing lakukan sedikit untuk capai matlamat yang besar. Masing-masing lakukan sedikit, ramai-ramai. Ya. Jadi kalau sendiri usaha tuh harus usaha banyak kan, tapi kalau network marketing tuh usahanya ramai-ramai, jadi nggak perlu capek-capek sendiri. Dan adalah lebih baik untung 1% dari 100 orang dari untung 100% dari usaha sendiri. Kenapa? Apa contohnya? Apa contohnya? Lebih baik untung 1% dari 100 orang dari untung 100% dari usaha sendiri. Bisa jawab? Ya betul. Ya. Dia gini. Kalau saya dapat hasil 100% kalau pakai usaha saya sendiri. Okay? Kalau saya sakit, hasil saya jadi berapa sekarang? Jadi 0. Jadi kalau saya punya 100 orang yang usaha, kalau 3 orang sakit, saya masih ada 97% untung. Betul? Walaupun saya sakit kan? Karena saya ada 100 orang yang jalanin ilmu yang saya kasih ini, ya mereka jalanin. Kalau saya nggak ada, atau 1-2 orang tombang, meninggal, masih berjalan nggak sistem? Nambah lagi. Karena itu lebih baik untung 1% dari 100 orang, atau untung 1% dari 10.000 orang, atau untung 1% dari 100.000 orang. Kan? Contohnya di Winners, kumpulan kita ini punya lebih 100.000 orang. Di dalam organisasi saya sudah melebihi 100.000 orang. Jadi walaupun 1% sudah cukup. Enggak perlu 10, kasih 10 lagi bagus. 64 lagi bagus ya. Ya. Baik. Kenapa harus memiliki unique and highly consumable produk? Iya, karena kalau dia nggak unik, orang pun nggak perlu beli dari Anda ya. Dan orang kalau bisa didapatin di mall-mall, nggak ada sebab untuk orang beli dari Anda ya. Ada sebab ya. Jadi dia harus unik dan lain dari semua produk di pasaran. Dan harus efektif, berkesan. Kegunaan semua lapisan umur, jantina. Umur dari baby sampai ke orang paling tua, itu yang produk lebih bagus kan? Kegunaan harian dan pelanggan perlu beli lagi pada setiap bulan, karena barang itu pakai habis. Kalau orang beli vacuum cleaner, atau water filter, bulan ini beli, bulan depan beli lagi nggak? Kenapa nggak beli? Kalau orang beli magnet, tilam magnet, atau tuh celana dalam magnet tuh, bulan depan beli lagi nggak?
Kenapa nggak beli lagi? Jadi kalau Bapak Ibu usaha bisnis seperti itu, jual ke saya beli, Bapak Ibu hanya untung 1 kali aja dari saya. Mungkin 2 tahun akan datang, baru celana itu sudah rosak, saya baru beli lagi kan. Jadi mau tunggu hasil, mau tunggu 2 tahun kan. Repeat ordernya kurang. Atau hampir nggak ada repeat ordernya kan. Dan produk itu kegunaan, bagusnya produk yang kegunaan lapisan umurnya kebutuhan semua orang dan jantina. Kalau Bapak Ibu bisnisnya skincare, makeup. Bayi nggak bisa pakai. Bayi pakai, bapak-bapak pakai, kakek-kakek seperti saya mau pakai lipstick mau. Hah? Terbatas kan? Jadi pasaran itu dia rugi, besar ruginya karena dia membatasi, karena produknya nggak kebutuhan semua orang. Ada produk hanya wanita aja yang pakai, yang muda aja, yang tua pun nggak pakai, yang anak-anak pun nggak pakai ya. Ada orang dewasa ya pakai, anak-anak nggak bisa pakai, baby nggak, apalagi kan? Jadi terbatas kan. Dan kalau kita, bagusnya kita ini mengatasi semua, melengkapi apa yang dia katakan. Karena kita, jangankan baby, jangankan orang tua, hewan juga pakai transfer factor. Singapura ini September ini kita ada pet apa namanya? Pet owner talk dibikin di kantor perusahaan, diundang semua pet owner, punya anjing, punya kucing, ada kucing ya, untuk kucing ya, dikasih grooming gratis, dan kita ada dokter dari KL, dokter hewan dalam proyek, dia akan bercerita tentang kenapa transfer factor ini terbaik untuk hewan. September. Jadi diundang semua vet yang kita kasih undangan, dan terutama kita masuk Facebook group, contoh Pak Niza masuk Facebook group pemilik pet. Jadi ada ribuan orang di situ kan. Itu nanti kita pelan-pelan nanti kita bikin teman, betul kita undang, kita ngajak kasih gratis tiketnya memang gratis. Untuk datang dengar talk tentang sesuatu molekul yang kucingnya bulunya cantik, matanya cantik, dan dia segar, dan dia sukar bau sakit karena virus. Kan ramai orang mau hadir, datang. Dia setelah dia hadir, dia akan sadar, bukan hewan kucing aja pakai, hewan manusia pun pakai juga. Manusia pun butuhkan kan, baru dia ngerti kan. Tapi dia tertarik tadi karena untuk kucingnya kan. Kan harus diadakan di Indonesia juga. Produk itu mesti patented dan tidak terdapat di mall, pasar raya, dan toko-toko. Kenapa harus patented? Karena kalau dia nggak ada paten, apa terjadi? Ya, dulu orang jual jus manggis. Kemudian lepas 3 bulan, 200 perusahaan lain jual manggis sama. Mereknya yang lain-lain. Ada yang jual stem cell. Lepas 6 bulan, beratus-ratus perusahaan yang jual stem cell. Habis kan semua usaha-usaha itu. Nggak kekal semua. Jadi jangan habiskan waktu, karena waktu itu adalah nyawa. Ya, jadi rahasianya apa? Leveraging time. Jadi kalau seorang nggak bisa kan ngambil keuntungan yang besar, harus rame-rame, baru disatukan tenaga. Contohnya bos KFC, walaupun udah lama dia mati ya, setiap saat uang kejar dia terus di dalam kubur. Ya, jadi orang mati dapat uang lebih banyak dari orang hidup. Ya, orang mati ada bill nggak mau dibayar? Ada. Yang hidup banyak bill ya. Tapi yang mati lebih banyak hasilnya. Apa yang dia lakukan waktu dia hidup dulu yang bikin uang tetap kejar dia selama-lamanya? Setiap saat ada orang di KFC sedang makan. Setiap saat. Kalau sini siang, di Amerika malam. Kalau sana malam, sana siang, sini malam. Ya. Setiap saat itu ada aja orang yang sedang makan ayam, makan kentang. Setiap kali orang masuk KFC ada hasil nggak yang datang ke orang ini? Kan bagus duduk dalam kubur tetap dapat hasil. Bisa dibayar rasuah kepada malaikat yang mau tanya soal kubur kan. Jadi usahanya 10 jam, penghasilan 10.000 jam. Anda usaha 1 bulan dan Anda bisa dapat hasil seperti orang karyawan yang bekerja selama 3 tahun, 5 tahun. Ada orang kerja 10 tahun. 10 tahun pulang PPP dengan asap, dengan macet, dengan asap yang jadi kanker. Tapi Anda 1 bulan,
Anda bisa dapat hasil seperti dia yang 10 tahun. Anda 1 bulan pun Anda libur aja 1 bulan. Sampai gitu dahsyatnya konsep yang Bapak Ibu berada sekarang. For Life ini, neuromarketing. Kalau Anda mau tahu menghargainya. Malangnya tidak semua orang yang tahu menghargai. Yang walaupun Tuhan sudah sampaikan lumbung emas di bawah kakinya ya. CEO, bos-bos ini kaya gara-gara leveraging ya. Dan struktur apa ini? Ya, jadi segala organisasi strukturnya sama, piramid gitu ya. Jadi CEO di atas, kemudian ada vice president, manager, supervisor, dan karyawan yang paling bawah ya. Kemudian bila dapat hasil, piramidnya sudah terbalik. Ya, terbalik. Jadi yang CEO 1 orang ini, dia dapat hasil yang paling besar, paling banyak ya, yang 1 orang. Yang berapa puluh orang ini dapat hasil yang banyak juga ya, dibagi-bagi ya kepada berapa manager, supervisor. Dan yang terakhir sekali, bawah sekali ini siapa? Karyawan. Karyawan dapat hasil yang paling kecil ya. Kenapa dia dapat hasil paling kecil? Kenapa? Karena di sini di bawah ini dia tidak ada leveraging. Karena bos dia leverage dengan manager. Manager leveraging dengan pakai tenaga pekerja. Karyawan mau pakai tenaga siapa? Tenaga sendiri kan? Karena itu dia tidak ada leveraging, dia dapat paling sedikit. Adil nggak? Adil nggak? Adil. Kenapa adil? Dia memilih. Dia memilih. Pilihannya dia. Pilihan dia. Kita sering dengar nggak orang yang kata bikin demo presiden harus ditukar, ini nggak guna, ini menteri ini nggak guna karena harga bensin naik, harga mobil naik, harga cukai ini naik, harga sayur naik. Biasa nggak kita dengar? Kenapa dia komplain? Karena uangnya kecil. Kenapa dia dapat kecil? Karena dia orang bawah. Kalau mau jadi orang atas dia harus Dia karyawan. Kenapa dia karyawan? Dia pilih. Kali kamu sendiri yang pilih, nggak bos itu CEO nggak ke rumah kamu, ikat leher kamu, tarik ke gedung dia suruh kerja. Kamu sendiri yang pergi interview, job interview, kamu dapat, kemudian kamu gembira, bikin doa selamat, meraihkan ya, bikin doa satu kampung diundang, saya dapat kerja. Kamu kan sendiri yang minta jadi hamba abdi manusia kan. Kemudian kamu komplain kehidupan ini. Konyol kan? Konyol. Makanya bikin demo. Kalau kamu jadi presiden pun sama, mungkin kamu lebih tolong lagi nanti naikkan harga semua. Ya. Jadi Anda punya jalan sekarang namanya inflation fixer. Seperti Jeff katakan, inflation fixer. Anda bisa menolong orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak yang komplain ini, kalau dia ke pasar bawa dulu 100.000 banyak juga ya barang yang bisa bawa pulang ya, sayur apa. Sekarang kalau pergi pasar bawa 100.000 bawa pulang apa? Kentang. Gak banyak ya. Bawa kentang aja ya. Jadi Anda bisa bantu mereka untuk dapat ekstra mungkin 1 juta, 2 juta per bulan supaya mereka nggak komplain lagi. Kebanyakan manusia nggak butuh banyak. Nggak perlu ratusan juta, puluh juta. Kalau kasihkan ekstra 1-2 juta saja sudah hidupnya sudah banyak membantu. Oke. Jadi karena CEO itu dia leveraging, dia kaya gara-gara leveraging, dan bagaimana Anda juga bisa jadi CEO. Ini konsep yang sangat-sangat istimewa ya. Anda juga jadi CEO di sini ya. Contohnya di sini, Anda gadaikan 10 jam seminggu. 10 jam seminggu untuk menebarkan konsep neuromarketing, mendidik manusia tentang neuromarketing, mendidik keluarga tentang neuromarketing. 10 jam ya seminggu, contoh. Dengan
mendidik 3 orang, 3 affiliate. Apa itu leveraging? Kenapa harus bebaskan diri dari trading time for money? Dan 3 orang ini sudah ngerti, dia baru bisa duplikasi. 3 orang, ke orang gunakan 10 jam juga, contoh. Bermakna sudah ada 30 jam usaha. Dan bila 3 orang ini sudah ngerti, bisa nggak dia duplikasi? Dia bisa duplikasi. Jadi yang hijau itu, kalau kami contoh 3, sudah ada 9 orang yang berusaha. Seorang 10 jam, seminggu sudah jadi 90 jam. Dan duplikasi pergi kepada level 1 lagi. Kalau 3 juga, sama seperti usaha yang Anda mula-mula lakukan, ini pun 3 juga, sudah ada 27 orang, seorang 10 jam, sudah ada 270 jam. Total usaha 400 jam. Nah, baik. Jadi, maksudnya tadi, usaha Anda walaupun 10 jam, tapi pendapatan Anda adalah datang dari karena hasil 400 jam. Tapi usaha Anda 10 jam aja. Sepatutnya, usaha 10 jam, hasilnya kan 10 jam. Tapi bagaimana Anda dapat hasil 400 jam? Karena Anda sudah gunakan konsep leveraging. Leveraging, mengajar orang lain konsep leveraging supaya mereka bisa leverage di sini dan bisa leverage di sini. Baik, di sini ada istilah orang atas orang bawah nggak? Biasa nggak kita dengar? Nggak mau ini MLM ini orang atas saja yang kaya, orang bawah semua menjadi buruh, pekerja, hamba abdi. Orang nolak peluang karena orang kata hanya orang atas bikin uang, benar? Baik, kenapa dia kata begitu? Dia tidak paham konsep. Apa maksud ibu dia tidak paham? Kalau ibu paham, apa yang ya ibu paham? Berdasarkan struktur ini, orang biru nih kata, dia nggak mau gabung. Karena kalau saya gabung, yang hijau, yang purple, yang Anda yang bikin uang, saya nggak bikin uang. Kenapa dia kata demikian? Karena itu dia nggak mau gabung. Kenapa? Berdasarkan ini. Karena dia kata, saya orang bawah. Orang bawah rugi, orang atas yang untung. Soalannya begini, dia tidak senang karena dia orang bawah, betul? Ya. Baik. Soalannya ada, kenapa dia orang bawah? Kenapa dia orang bawah? Salah, karena dia bukan orang atas. Kenapa dia bukan orang atas? Karena belum rekrut. Kalau dia duplikasi, dia usaha di sini, dia sudah jadi orang bawah atau orang atas? Kalau dia sudah jadi orang atas, dia komplain nggak? Jadi selama ini orang yang komplain adalah orang yang usaha atau orang yang nggak usaha? Orang yang tidak usaha yang komplain. Orang yang usaha, dia tidak komplain karena dia tetap dapat hasil. Tidak mungkin orang yang berhasil akan komplain, kecuali orang yang tidak usaha. Betul? Dan Bapak Ibu katakan pada orang ini, Anda komplain sebab Anda tidak usaha, Anda tidak ada hasil karena Anda tidak usaha. Dan Anda tidak usaha tidak ada bedanya bagi saya. Karena Anda tidak ada usaha, Anda tidak ada hasil, saya tidak ada bedanya. Saya tetap hasil juga. Karena Anda tidak usaha, saya tidak ada hasil kan. Tapi saya di sini saya tetap berhasil juga. Cuma kalau ada usaha, memang saya lebih berhasil, tapi Anda tetap dapat hasil kan. Dan kalau Anda dapat hasil, sudah tentu Anda tidak akan komplain lagi. Dan Anda tidak akan mengatakan Anda orang bawah. Kenapa? Karena di bawah Anda ada orang lain. Anda sudah jadi orang atas kan? Jadi hanya orang bawah yang komplain. Betul? Kenapa dia komplain? Sebab dia orang bawah. Kenapa dia bawah? Sebab bawahnya tak ada orang lagi. Kenapa bawahnya tidak ada orang lagi? Hah? Dia tidak mau usaha. Dan tahu kan banyak jawabannya kan? Banyak jawaban. Baik. Jadi dari slide tadi kan tunjukin duplikasi sederhana konsep leveraging atau bagaimana mendapat passive income, kan? Dan ini tadi leveraging ya, ini namanya geometric progression. Jadi ada 2 perkataan yang kuat dalam industri network marketing, leveraging dan geometric progression. Ingat nih, geometric progression. Geometric progression ini tidak terdapat di konsep bisnis lain, walaupun sudah keluar uang ratusan juta bikin restoran, bikin warung, mereka tidak ada konsep geometric progression. Sedangkan geometric progression ini konsep yang sangat-sangat bagus, lebih bagus dari membeli franchise McD. Lebih untung. Apa konsep geometric progression ini? Contohnya,
di level 1. Anda contohnya ada adik Anda, kakak Anda, gabung Pollife. Dia sudah ngerti konsepnya, produknya bagus, komisinya bagus, dapat beri manfaat, dapat buat kebajikan, bisa dapat passive income, dapat menciptakan kemewahan. Banyak dia sudah ngerti. Nggak bisa rugi, nggak bisa bangkrut. Baik. Dua orang nih, apabila dia duplikasi, apa yang Anda ngomong pada dia duplikasi ngomong yang sama. Contohnya, setiap orang nih, dari dua orang nih, dia pun bercerita sama dua orang, dia pun bercerita sama dua orang. Jadi di level 2 jadi berapa orang? Jadi 4. Betul? 4 orang ini sudah ngerti. Kenapa dia ngerti? Karena yang 2 ini ngerti. Baru bisa duplikasi jadi 4. 2 ini dapat pahaman dari siapa? Dari siapa dia dapat paham ini? Sehingga tercipta 4. Terciptanya 4 karena dia paham. Dia difahamkan dari siapa? Anda. Jadi yang paling penting siapa? Yang 4, yang 2 atau Anda? Anda yang paling penting. Sebab itu Anda datang. Kalau yang nggak datang, tahu nggak nih? Bagaimana dia mau buat ini? Bagaimana dia mau kembangkan? Dia sendiri nggak datang nih. Ada komplain kan? Oh. Jadi 4 ini sudah ngerti, baru bisa duplikasi di level 3, jadinya 8 yang sudah paham. Yang 8 duplikasi jadi 16. Nah, sekolah mana itu 12? Aku SMP 1 aja, nggak paham. Ya aku tahu 16, itu guru aku ajar dulu. Yang 16, contohnya kalau seorang 100 LP, diajarin 100 LP, cuma winners kita ngajar 150 LP ya, supaya dapat produk gratis sebagainya. Sudah ada 1.600 LP. Kalau dibayar 10% ya, biar senang hitung lah ya, kita ambil 1%, 10%. Bermakna ibu atau bapak yang mula-mula bercerita kepada 2 orang itu, bapak ibu mendapat berapa? 160 US dollar. Betul? Baik. Kalau ditambah 2 orang lagi di level 1, contoh. Kalau ditambah 2, jadi berapa? Jadi 4. Oke. Kalau di sini 4, usahanya 2 kali ya, daripada itu ya. 1 kali ganda lah, 4. Bermakna itu harus double juga kan? 160 jadi berapa? 320 kan? Kita lihat betul atau enggak? Karena usahanya double, fotonya double. Jadi 4 sudah ngerti jadi 16, 16 ngerti 64, 64 ngerti 256 kali 100 LP, 10%, 25.600 LP, Anda dapat 10% komisi juga, 2.500. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Usahanya sama, tambah 1 kali aja, ya. Tapi hasilnya berapa kali? Banyak kali. Ini geometric progression nggak bisa terdapat di bisnis konvensional. Nggak bisa dulu buka warung 8 jam, dapat hasil sekian. Sekarang buka warung 16 jam, dapat berpuluh-puluh kali lipat. Nggak bisa. Nggak bisa dapat hasil seperti ini. Nah, tapi network marketing bisa. Di Pollife bisa. Ya. Jadi rugi nggak orang yang hanya cerita sama 2? Karena itu orang buat binary rugi. Jangan bikin binary. Tahu binary? Hanya 2 kaki aja. Ya, kanan kiri. Dan perusahaan bayar kaki yang kecil. Pairing, ada flashing. Saya 13 tahun dulu bikin binary. Karena itu saya pindah. Dan saya ngerti sangat manipulasi binary. Top leader suka binary karena top leader senang bikin uang. Dan ini diperbodohkan nih. Yang bawa-bawa nih, kambing-kambing ini semua dibodohkan. Perusahaan bikin uang, top leader bikin uang, dan dia senang menarik perhatian karena kebanyakan orang mau gabung binary karena leader menjanjikan apa? Kamu gabung nanti di bawah kamu saya letak orang. Benar? Jadi orang yang mengharapkan orang lain letak orang di bawahnya itu orang rajin atau orang malas? Jadi akhirnya yang buat binary semua orang malas. Kamu mau nggak buat bisa orang malas? Karena itu binary kebanyakan orang gagal. Karena yang masuk 5 orang malas. Dia tertarik gara-gara itu, nggak mau usaha.
Dan itu janji manis saja orang atas. Orang atas hanya jaga 2 cabang, dia taruh dia yang hasil kan. Tapi orang-orang ini, walaupun bawahnya ada, tapi cabangnya berapa? 1 atau 2? 1 aja, jadi hasilnya kecil semua. Kalau dia bikin cabang tepi pun sedikit. Dan perusahaan tidak akan bayar dari volume yang besar, perusahaan bayar dari yang kecil. Top leader tetap bikin uang nggak? Top leader tetap bikin uang. Perusahaan bikin uang nggak? Perusahaan bikin uang. Di mangsa ini. Nah, karena itu jauhi binary. Jauhi. Tapi leader akan pertahankan. Oh ini sistem paling adil binary. Iya untuk aku. Kata orang. Saya sudah jalanin belasan tahun, saya tahu binary. Baik, kalau ditambah 4 lagi. Jadi sepatutnya itu 5.000 US lah ya, tambahkan 4, kalau 4 2.005, kalau 8 5.000 lah. Betul? Hukum logik akal kan? Hukum logik kan? Kita lihat logiknya. Kalau 8 sudah ngerti, 64 sudah ada mitra di level kedua. Cerita My Shop kita ya, kita bikin 8 ya. 64 orang sudah ngerti bisa duplikasi nggak? Seorang cerita dengan 8 juga. Dia tiap orang ini kenal berapa orang di dalam dunia ini? Sebenarnya dia kenal berapa orang? Berapa banyak? Bukan. Waktu dia kawin dulu berapa orang datang? 5.000. 1.000 orang yang dia kenal nih, ada nggak orang yang nggak mau uang? Aku nggak mau uang lagi, sudah cukup. Aku pun nggak butuh sehat lagi, sudah cukup sehat. Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi sebenarnya kalau mau bikin, jangankan 8, 1.000 orang pun bisa kalau dia mau sabar memaafkan. Betul? Nah, karena itu sistemnya sangat logik. Sangat logik. Anda cerita malapan, ibaratnya kerja Anda sudah habis. Hanya menunggu untuk kemewahan seumur hidup. Dan bisa pergi kepada anak cucu. Itu aja. Atau kamu pilih nggak mau 8, kamu kerja jadi karyawan sampai mati pun nggak jumpa mewah. Yang mana kamu mau? Ini lebih gampang kan? Baik, 512 orang sudah paham, bisa duplikasi di level 4 sudah 4.096 mitra. Seorang ambil 100 LP juga, sudah ada 409.000 LP, Anda dibayar 10%, yaitu berapa? 40.000 US dollar. Anda lihat ya, bandingkan ya. Kalau 2 dengan 8 ini, bedanya berapa orang? Bedanya 6 ya. Dari 2 ke 8 ya. Nggak jauh beda ya. Kalau dari 160 ke 40.000, jauh nggak beda? Jauh amat ya. Rugi nggak bikin binary? Rugi banget. Rugi banget. Kenapa dibatasin 2, sedangkan kamu bisa 8, bisa 10, bisa 20? Kenapa dibatasin 2 aja? Apa kamu punya saudara di dunianya 2 orang? Hah? Enggak kan? Nah itu ini menunjukkan kekuatan geometric progression walaupun ditambahin sedikit di level 1 Anda ya, di level 2 Anda, tapi penghasilannya berkali-kali lipat penghasilannya. Contoh, Pak Kur? Dan ini bukan sprint mau cepat kaya. Ini marathon. Long distance. Harus dididik mindsetnya dulu untuk sedar ini marathon. Aku beri 5 tahun. Biarpun 10 tahun untuk dapat ratusan juta atau miliar. Karena kalau aku kerja 100 tahun, nggak bisa dapat tuh. Dididik dulu mindsetnya. Mindset usahawan. Mindset pembisnis, bukan mindset karyawan. Mindset itu dibetulkan dulu. Jadi, tahun pertama usahanya banyak. Hasilnya belum banyak lagi. Komisinya, bonusnya mungkin berapa juta aja. Belum banyak ya. Tapi usahanya seperti banyak ya. Ke Semarang, ke Jogja, ke Pekanbaru, ke Batam, bikin presentasi, ya Zoom, ya apa ya. Hasilnya kok gini? Ya, Anda sekarang adalah musim menyemai benih. Belum musim panen. Belum. Panennya belum. Sebenarnya panen ini tahun ketiga, tahun kelima dipanen. Seperti orang tanam kelapa sawit. Berapa orang tanam kelapa sawit bulan ini, bulan depan ada panen nggak? Berapa lama mau tunggu panen? 5 tahun ya. Selama 5 tahun tuh setiap bulan dapat uang atau keluar uang?
Banyak nggak keluar uang? Banyak. Banyak. Beli tanahnya, uangnya banyak. Beli benihnya lagi, beli pupuknya lagi, upah orangnya untuk bersihkan itu lagi, daun-daun, rumput-rumput lagi, mau spray pestisida, racun serangga lagi. 5 tahun. Keluar uang yang banyak, ada yang nggak sampai 5 tahun, baru 1 tahun sudah jual semua. Sudah bangkrut, nggak bisa maintain. Nggak ada uangnya lagi. Anda perlu nggak pola 5 tahun berusaha baru dapat hasil? Tahun pertama tetap ada hasil ya, belum banyak. Tahun kedua usahanya makin sedikit, hasilnya makin banyak. Tahun ketiga hasilnya usahanya semakin kecil, tapi hasilnya semakin besar. Tahun kelima, tahun ke-10, di mana? Hampir dia tidak ada. Maksudnya tadi, Anda pilih untuk usaha atau Anda pilih untuk tidak usaha. Karena Anda yang sudah buat pilihan sekarang. Tapi hasilnya semakin gede, semakin gede, semakin gede. Jadi, maraton, perjalanan jauh, mendaki gunung yang tinggi. Buat keputusan untuk sampai ke muncak sebelum mau mulai mendaki. Kalau keputusan belum dibuat, hanya mau coba-coba, lebih baik jangan beritahu mitra baru Anda. Jangan buang waktu. Anda jadi karyawan lebih bagus. Karena kami juga perlukan karyawan. Kalau tidak nanti kami sukses mau beli mobil, perusahaan mobil semua sudah tutup, semua sudah jadi gabung di Polite. Mau makan di restoran pun susah. Nggak ada orang lain, semua sudah join Polite. Jadi biar kamu aja jadi karyawan. Buat keputusan mau sampai ke puncak, saya ambil kamu. Kita jadi teman bisnis. Kita sama-sama sampai ke puncak. Jangan mau coba-coba try nasib di sini. Karena sini bukan nasib. Di sini performance. Perform jadi, tak perform tak jadi. Bukan nasib. Di sini bukan mau beli 4D ya, Toto ya. Itu nasib. Judi, ini bukan judi. Ini performance. Oke? Baik. Jadi buat keputusan. Jadi Bapak Ibu, begini. Kalau Bapak Ibu, saya tidak akan berputus asa ke atas Bapak Ibu selagi Bapak Ibu tidak berputus asa kepada saya dan bisnis ini. Boleh kita janji? Boleh? Kita janji ya? Saya tidak putus asa kepada kamu untuk beri kamu ilmu dan bantu kamu sehingga kamu juga sukses. Asalkan kamu sendiri berjanji tidak berputus asa ke atas saya. Boleh? Janji? Janji ya? Tamat. Ini perjanjian yang Bapak Ibu harus buat kepada mitra yang baru. Ya, sudah isi formulir, bikin perjanjian. Saya janji tidak akan berputus asa kepada kamu, asalkan kamu tidak berputus asa ke atas saya. Untuk terus berjalan sehingga sukses. Janji? Sah? Enggak. Bukan nikah. Janji? Nah itu. Harus janji. Mau janji dulu antara sesama? Mau janji? Janji ya? Di sini belum ada yang janji. Janji? Janji? Belakang? Janji? Janji ya? Jangan mungkir janji ya. Kalau mungkir janji nanti lagunya dikeluarkan di radio. Mungkir janji. Dangdut terbaru mungkir janji. Dulu tidak di sini. Sekarang mungkir janji. Baik, jadi 5 sebab kenapa kita berada dalam program Polite ini. 5 sebab. Harus tahu 5 kriteria. Jadi kalau ada orang dari Herbalife atau Amway atau Nu Skin atau Old Skin, Dead Skin mau ngajak orang, Anda ya mula-mula Nu Skin lah, lama-lama sudah capek, sudah jadi Old Skin, lama-lama habis skinnya deh. Miskin jadi. Ngajak Anda gabung, dia tidak tahu yang Anda berada dalam perusahaan yang terbaik di dunia berdasarkan research, mencari tahu perbandingan perusahaan-perusahaan ini, bayarannya dan produknya. Dia nggak ngerti. Anda tanya dia. Coba sebelum saya gabung sama Anda punya Dead Skin, cerita sama saya 5 kriteria memilih sebuah program. Karena ini diajarkan dalam dunia neo-marketing. 5 kriteria cara memilih program. Coba Anda jelasin pada saya, kalau Anda tahu. Karena saya tidak mau ikut sembarangan,
nanti saya bersama Anda jatuh masuk lubang. Dua-dua masuk laut. 5. Kalau dia nggak bisa jawab, lebih baik Anda ikut saya, karena saya tahu pilih. Hah? Pertama, perusahaan. Kedua, produk. Ketiga, plan pemasaran. Keempat, support system. Kelima, timing. Baik. Nomor 1, Pak Bu. Perusahaan. Pastikan perusahaan itu bebas hutang. Jadi banyak orang nggak tahu ini. Karena mereka pun tak pernah tertanya pada CEO-nya, Pak, masih ada hutang nggak? Nggak pernah ketemu pun CEO-nya ya. Jadi Pollard ini bebas hutang. Kebanyakan perusahaan memang hutang bank. Pollard nggak ada hutang, ya. Dan punya pengalaman yang luas dalam industri network marketing, karena sebelum David Lisenby ini membuka Pollard, beliau adalah co-founder sebuah syarikat network marketing bernama Enrich, yang sekarang namanya Unicity, dulu namanya Enrich. Dan David Lisenby ini, pengalamannya di Enrich itu sudah 20 tahun. Dan apabila Pak David Lisenby ini bikin research dan menemukan molekul transfer factor, beliau langsung membuka perusahaan sendiri. Membeli patentnya, hak patent, dan membuka perusahaannya sendiri. Namanya Pollard Research. Jadi bosnya bukan sembarangan orang, baru keluar penjara, menipu orang, money game. Kebanyakan gitu, bos-bos money game yang masuk orang. Dia pengalaman luas. Karena itu kekuatannya global. Produk sendiri mempunyai tim research and development sepenuh masa full time. Dan tersenarai dalam majalah bisnis sebagai paling berkembang. Mempunyai AAA plus rating oleh Better Business Bureau. Pertumbuhan third party membeli bukan 1A, bukan 2A, bukan 3A. Triple A, bukan baterai. Triple A plus rating sebagai terbaik kalau mau bikin bisnis dari rumah. Bukan masuk bakul agak sendiri. Ini dari pertumbuhan third party. Ini penting. Ya. Jadi berdasarkan perusahaan syarikat saja kita sudah sadar, oh ini syarikat luar biasa ya. Stable. Karena dia harus stable, kuat, terus maju, baru kita bisa menumpang, ikut sama-sama maju. Kalau dia sudah tutup bangkrut, apa kita bisa dapat bonus lagi? Dan itu banyak juga orang yang buat 2 tahun perusahaannya tutup. Capek 2 tahun, punya organisasi, ramai ribuan orang, akhirnya semua kecewa berat. Ada yang terus hampa, gak mau lagi lah. Bikin nih MLM penipu lah, tutup sudah. Mungkin dia sudah kaya, dia sengaja tutup gitu ya. Yang kedua, produk. Kriteria kedua, memilih produk. Transfer factor ini disenaraikan sebagai makanan kesehatan nomor 1 karena dia mempunyai 3.000 lebih laporan uji klinis dan keluar dalam buku Kementerian Kesehatan Rusia, dianjurkan di rumah sakit dan klinik. Belum pernah terjadi dalam makanan asli, suplemen asli, alami yang digunakan di rumah sakit secara meluas, tapi telah terjadi pada transfer factor. Ya, dan digelar sebagai molekul ajaib. Anda harus miliki ini Pak Ibu. Nih, 3 ini harus ada nih. Hah? Ada nggak? Siapa yang ada buku-buku ini? Ada. Hah? Nggak bawa, tapi ada ya? Wajib ada ini. Karena kalau kamu bercerita nanti kepada teman, ya tentang penghasilan, tentang apa, sebelum itu kan harus cerita produknya, kekuatan produk. Baru logiknya, bisnisnya bisa bertahan karena produknya mendukung. Jadi apa bukti yang produk Anda lebih baik dari apa yang ada di apotek? Apa sebabnya saya harus gabung dan membeli produk ini sedangkan saya punya banyak pilihan beli suplemen lain di pasaran? Kalau Anda nggak ada ini, bagaimana bisa meyakinkan saya untuk gabung dengan Anda? Benar nggak? Jadi perlu ada nggak? Kemestian harus ada. Ya. Tersenarai dalam buku rujukan para dokter. Tidak banyak produk di dunia yang berada dalam PDR, ya. Pak Nizam ada bawa PDR. Jadi itu hanya diambil lembaran kecil tentang cerita tentang transfer factor. Bukunya tebal tuh PDR, ya. Jadi di meja di klinik, di rumah sakit di Amerika semua ada PDR dan transfer factor ini berada dalam ini. You advertise kan PDR ini?
Jadi dalam ini semua cerita saintifik tentang transfer factor. Biarpun kita nggak ngerti, kita bawa aja, pura-pura ngerti. Memang nggak ngerti. Apa orang SMP 1 bisa ngerti? Nggak ngerti. Nggak penting saya ngerti, nggak ngerti. Yang penting ini sudah dituliskan oleh para ilmuwan. Ini yang penting kan? Karena saya bukan cerita tentang kepintaran saya menceritakan tentang apa yang sudah ada di sini. Kalau coba buka klinika abstraknya. Ada ribuan Gunanya senang. laporan. Gunanya bagaimana? Jadi ada Awal 3.500 kajian udah dibuat oleh para ilmuwan. Ternyata terbukti di sini. Udah. Boleh ulangin caranya bagaimana? Coba tunjukin. Bagaimana tunjukin caranya tadi? Ini kan saya belum baca. Gini ya. 3.500 kajian ini telah dibuat oleh para ilmuwan sedunia 60 negara. Nah, kita. Ya memang begitu kan. Apa mau dibaca satu-satu? 3 hari 3 malam nggak habis. Oke. Lagi Pak? Diiktiraf sebagai the immune system company. Hanya satu buah syarikat saja di dunia yang mendapat pengiktirafan ini. Nggak bisa perusahaan lain pakai nama ini di immune system company, nggak bisa. Jadi tanya aja MLM yang teman-teman kita lakukan di seluruh Indonesia ini. Ada pengiktirafan. Kalau kamu perlu kesehatan, ada pengiktirafan nggak? Nggak perlu kamu diiktiraf sebagai the best supplement. Ada nggak? Kalau nggak ada, kan kamu buang waktu. Nanti kamu dikalahkan oleh perusahaan ini. Dikalahkan oleh mitra-mitra saya. Jadi siapa harus ikut siapa sekarang? Anda mau ikut apa? Perusahaan apa sih jual suplemen di Indonesia? Herbalife apa lagi? Propolis, New Skin, EFC, apa lagi? Anda harus ikut mereka atau mereka harus ikut Anda? Mereka harus ikut Anda karena mereka nggak ngerti ini. Mereka nggak paham nih. Dia hanya apa? Terdorong oleh orang untung uang, dia tidur di situ. Tapi dia nggak paham yang itu nggak pernah kekal lama. Dia akan tumbang. Dan kriteria yang kedua ini tentang produk adalah pola memiliki paten. Paten ini kuat, 15 paten di Amerika, 45 paten internasional, dan banyak lagi paten yang akan keluar. Jadi produknya banyak, produknya ada paten. Jadi Anda tidak ada saingan. Ini penting Bapak Ibu, kalau untuk bertahan lama dalam bisnis, pastikan barangan yang Anda pasarkan ini nggak ada saingannya. Nanti capek, di apotik ada, di mall ada, harga yang lebih rendah, Anda nggak bisa berhasil nanti. Karena itu dalam PDR, buku rujukan dokter, yang disenaraikan dalam PDR itu bukan transfer factor Pak Bu. Tapi apa? Apa? Dalam buku PDR, yang Pak Nito tunjukkan tadi, buku rujukan para dokter, di dalam itu ada transfer factor, tapi yang disenaraikan itu bukan transfer factor. Apa yang disenaraikan? For life transfer factor yang diakui. Ada for life-nya, bukan transfer factor. For life transfer factor. Bermakna, kalau ada orang tiru transfer factor di luar, dia nggak diakui, nggak dimasuk dalam PDR. Karena itu bukan dari for life. Jadi nggak diakui keberkesanannya, karena dia nggak ada uji klinisnya. Ya paham? Nah. Oke. Dan apa lagi kriterianya? Produknya unik, suci, halal, berkesan untuk semua lapisan umur. Dan halal, pentingnya halal ya. Jadi nggak ada masalah untuk pasarkan ke siapa aja. Ya, ya Pak Kiai, ya guru-guru agama nggak ada masalah ya, dan suci. Dan apalagi tentang produk kekuatannya. Dia telah memenangi banyak anugerah award ya. Dari tahun 2017, 2018, 19, 20, yang baru-baru ini ada dapat award lagi tak? Siapa yang tahu diri, katakan saya, dapat award tentang apa? Latest tahun 2024, Olah ada dapat award. Best longevity and immune system. Iya, produknya apa namanya? H-Pro. H-Pro kapan datang Singapura? Oktober tahun ini. Mau juga ya? H-Pro ini luar biasa.
ini dikaji bukan hanya oleh Paul Life, oleh banyak ilmuwan dalam dunia. Satu penemuan yang luar biasa bila dikaji untuk reverse aging, penuaan, dan untuk jantung, untuk kolesterol, untuk otak, untuk orangnya pikun, untuk diabetes, insulin sensitivity. Untuk apa lagi kita baca semalam? Nicotinamide ya, nicotinamide, DNA, repair DNA yang rosak. Rumit lah mau bacanya ya, tapi yang pastinya terlalu luar biasa. Dan digabungkan dengan transformator. H-Pro akan masuk pasaran Singapura. Ini yang kami nantikan lama. Jadi banyak orang nggak sabar langsung beli online aja. Jadi kami Februari pergi ke Marika ya, anak-anak buah dari Singapura. Saya kirim juga H-Pro, bawa pulang dulu. Biar sedikit, nggak apa-apa, kita minum dulu. Gitu. Ya, jadi ya insya Allah Singapura akan masuk lah nanti. Dan dia menerima banyak award-award ya. Yang tidak banyak perusahaan di dunia ini yang kita lihat mempunyai award-award yang mereka berani mengatakan mereka punya award sebagai the best supplement atau apa, nggak ada. Paling-paling mereka kata GMP. GMP itu perkara zaman Jepang, perkara lama. Kita sekarang pola ini CGMP, tahu nggak CGMP? Current Good Manufacturing Gratis. Dia sentiasa review tentang good manufacturing. Pola punya ada C, depannya ada C, CGMP. GMP nggak pakai lagi, harus ada C.